Hermawan, anak miskin yang jadi jutawan. Banting tulang dari pagi hingga petang, dan selalu fokus pada masa depan. Dari satu gulung jadi satu karung, dari satu karung sampai satu gunung. Benang lihai, selalu untung, membuat semua baju, celana, sampai sarung. Aku Li Hermawan, raja benang paling menawan. Kerja kerasku jadi panutan, barang jualanku jadi rebutan. Li Hermawan menawan. Li Hermawan dermawan. Li Hermawan jadi sultan. Banyak yang bilang hidup harus seimbang, rasa diasah, harta ditambang. Jangan lupa zaman sekarang, semua bisa diatur dengan uang. Aku Raja Liur, sampai pada masa kejayaan. Banyak uang adalah kesuksesan, harta jadi sumber kebahagiaan. Perhatian semuanya, keluargaku, teman baikku, dan kolega-kolegaku semuanya. Saya, Li Hermawan, telah membawa PT Lihai Selalu Untung mencapai puncak kesuksesannya di ulang tahun yang ke-40 hari ini. Dengan kerja keras dan tekad, saya sangat bangga. Oleh karena itu, di hari yang membanggakan ini, saya telah membuat satu keputusan penting. Saya akan mengundurkan diri sebagai pimpinan perusahaan. Hayoy, dijual ke siapa mo? Bah, macam mana? Bagaimana nasib daganganku? Hah? Kumaha koli? Nah, Tenang. Perusahaan ini tidak akan tutup. Saya akan memberikan harta dan seluruh perusahaan saya kepada 3 putri saya. Dan saya akan bepergian kemanapun saya suka. Neril, Rere, Lia, keputusan ini adalah wujud cinta Papa terhadap kalian bertiga. Papa sangat berharap kalian bisa mengikuti jejak Papa sehingga sampai sesukses seperti sekarang ini. Tentu kalian akan menyayangi dan mencintai seorang Papa yang sukses, bukan? Dan tunjukkan. Neril, sini Neril. Papa, thank you ya. Aku sangat terharu, sangat kagum sama Papa. Semangat Papa nggak pernah pudar. Kerja keras nggak mengalah waktu. Tegas nggak pernah ngulu. Papa, you are the best. Makasih ya. Rere, ayo. Jadi anak papa itu enak, semua fasilitas ada. Bisa dinner di Shanghai, kuliah di Aussie, bisa jalan-jalan ke Dubai. Anak mana coba yang tidak mau punya ayah seperti papa? Makasih ya, Rere. Ternyata anak-anak papa sayang ya sama papa ya. Lihat, sini. Kamu gimana? Gimana ya? Ayo, sepatah dua patah kata aja. Pak, aku tuh nggak tahu harus ngomong apa deh. Aku tuh cuma bisa ngerasain aja, Pak. Ya, anak durhaka. Ayo, pestanya lanjutkan lagi. Habiskan makanan minumannya, tambah ya. Lihat, sini. Apa susahnya sih ngomong sayang sama papa? Malu yang ngomongnya. Jawab. Aku kan ngerasa anak Papa. Papa nggak peduli perasaan kamu. Jaga dong perasaan papa di depan orang-orang. Menurut
gini? Papa narsis banget ya? Emang gak malu dan semua orang? Kalau aku jadi papa sih, aku tuh malu banget ya. Tuh tadi juga Neville sama Rere, mereka tuh cuma ngejar papa aja supaya dapat perasaan papa aja. Lihat, papa nggak peduli alasan kamu. Kamu udah merusak acara malam ini. Semua orang memuji papa kecuali kamu. Kamu anak nggak tahu diuntung. Pergi kamu dari sini. Kamu malu-maluin papa? Hidup ini penuh dengan drama. Hidup ini penuh dengan kepalsuan. Apakah cinta itu harus selalu diungkapkan? Aneh jika harus muncul lewat kata-kata. Kenapa cinta harus selalu diungkapkan? Cinta itu segala hal yang kita rasakan. Papa, dengarlah ucapku. Papa, ku curahkan isi hatiku. Oh papa, rasa cinta yang sejak belia aku jaga. Papa, rasa itu ada di dada, bukan kata-kata belaka. Papa, Rek, papa narsis banget ya. Sampai disuruh ngomong seberapa besar sayangnya anak-anak sama dia. Iya, gua malu banget langsung ngomong depan umum. Yang penting dapat warisan. Iya betul. Tapi kita harus cepat ubah akta perusahaan jadi atas nama kita. Nanti papa berpikiran loh. Kita telepon notaris temen gua aja. Oke, bye Rek. Kamu panggil si Maman. Maman panggil. Udah gak kerja kok. Hah? Hah? Dipecat? Iya kok. Aduh. Kamu. Nih. Tuh. Kucingnya kenapa ada di sini? Ini nggak bagus feng shui-nya. Sini, benerin, nggak bagus. Situ. Papa apaan sih pak? Baru datang udah ngomel-ngomel. Dulu aja kali. Papa tuh bantuin kamu. Baru juga seharian di perusahaan. Kamu tahu apa sih? Cik, Ci. mau berbenah 4 kali ho. Nanti kirim ke gang sebelah kayak biasa lah Cik. Oke siap Ci, tapi pakai ongkos kirim ya. Hayo, biasa juga gak ada. Biasa juga digratisin 1 kali. Wow, udah langganan, cincai lah. Ci, nggak bisa Ci, soalnya. Cincin ini mah udah langganan kita udah lama. Kasih cincai kasih ya. 1 koli kasih ya. 1 koli kasih aja. Ambil Ci, ambil. Pak, apaan sih? Papa tuh bikin aku rugi, tahu nggak sih? Rugi apanya? Enci ini udah sering kasih kita untung. Kamu ya baru sehari jadi bos udah tahu segala-galanya. Papa yang bikin perusahaan ini, kamu tahu apa? Papa nggak usah ikut campur lagi. Ini perusahaan udah atas nama Neril. Papa nggak ada hak di sini. Udah sabar, jangan marah-marah. Kamu tuh ya. Apa lagi? Udah papa gak usah sini lagi. Hayo, udahlah. Kau pergi dulu aja. Malu lah libur-libur sama pelanggan. Koheng di mana? Gua ke sana sekarang. Ya, gua ke sana. Koli, siang-siang kemari, ada apa sih kok? Koheng,
Anak zaman sekarang gak ada yang sayang lagi sama orang tuanya. Semuanya cuma pengen duit gua aja. Si Neril ngusir gua dari perusahaan tadi. Bayangin sama Ko Henggi. Padahal itu perusahaan siapa yang besarin coba sampai sekarang? Iya, Koli. Gua juga heran. Kok bisa ya Neril kayak gitu? Padahal waktu kecil tuh anak manja banget sama Koko. Kok sekarang bisa tega-teganya mengusir Koko? Siang Om Hengki. Loh, kok Papa di sini? Kamu siang-siang ngapain di sini? Bukan jagain toko kamu? Aku di sini mau nanya pembukuan sama Om. Papa ngapain di sini? Cicimu tuh kurang ajar sekali. Masa Papa diusir dari perusahaan? Padahal Papa bantu supaya hoki itu toko lebih besar lagi. Udah deh, Papa nggak usah ikut campur. Itu kan bukan perusahaan Papa. Mendingan minta maaf sama Cineril. Kenapa Papa nggak boleh bantu, nggak boleh urusin? Itu toko punya Papa. Kamu tuh ya sama aja kayak cici kamu. Udah, jangan berantem. Koli yang sabar dulu ya. Rere, kamu juga ngomongnya kasar ke Papa. Ayo minta maaf ke Papa. Papa tuh emang begitu, Om. Udah sana, mendingan pulang minta maaf sama Cineril. Minta maaf? Ngapain? Emang Papa salah apa? Semua anak-anak Papa nggak ada yang ngerti Papa. Koli, mau kemana? Udah Om, biarin aja orang tua plan masih aja mau ngatur-ngatur. Pak, mau kemana Pak? Wah, keluarga itu bohong, cinta itu palsu. Sepertinya baik, tapi tidak nyata. Darah daging tidak berbakti, kesuksesan tiada arti. Sepertinya indah, semuanya hanya ilusi. Semuanya palsu, semuanya menyakitkan. Tidak ada yang berarti, semua hanya ilusi. Semuanya palsu, semuanya menyakitkan. Tidak ada yang berarti, semua hanya ilusi. Bapak aja yang gak peka. Bapak aja yang buta kali. Tahu apa kamu? Tidak bisa sejalan anak menghina bapak. Laku manusia seperti binatang. Semua harta diberikan, anak mengusir bapak. Hasrat manusia seperti setan. Semuanya palsu, semuanya menyakitkan. Tidak ada yang berarti, semuanya ilusi. Karma Pak harus diterima. Pak, pulang Pak. Ayo Pak, pulang. Aduh. Mau pulang kemana? Mau pulang kemana? Pergi. Gila nih orang. Pak, mau kemana Pak? Buru-buru amat. Papa mau ke rumahnya Posli. Dia kabur dari rumah. Papa dengar anaknya mau jeblosin dia ke dalam penjara. Papa pergi dulu ya, kamu harus hati-hati. Oh iya, Papa hati-hati juga ya. Sayang, kamu hati-hati ya. Emang kenapa? Kamu takut ketahuan ya kamu selingkuhan aku? Enggak dong. Kalaupun ketahuan, ya udahlah. Paling juga Al yang mundur. Terus kenapa dong? Itu tuh, si tua bangka itu, papa tiriku. Dia tahu kamu punya rencana. Mau fitnah papamu dan jebloskan dia ke penjara. Aku mah nggak tahu, dia tahu dari mana. Pokoknya, kamu hati-hati ya.
Hah? Koli? Waduh, Koli, kenapa lu sampai jadi begini? Kalaupun benar, Neri dan Rere mempunyai rencana untuk memasukkan lu ke dalam penjara, lu tidak boleh menyerah. Lu harus mengambil langkah. Hengki ya, Hengki sahabatku. Aku nggak habis pikir. Kamu tahu Rere sama Neril? Darah dagingku kan? Nah, mereka cuma pengen duit gua aja. Mereka udah nggak peduli sama gua. Gua juga udah nggak peduli sama mereka. Ya, nggak usah. Yang paling peduli Lia. Daripada Koli lontar-lantur di sini, mendingan Koli ke tempat Lia aja ya. Mau kan kok Koli? Kalau mau, biar saya telepon Lia sekarang. Lia. Lia. Halo, Lia ya? Ini Om Hengki. Mau kasih kabar tentang papamu. Papamu sangat terpukul dengan perlakuan cicimu, Neril dan Rere. Iya, Om antar sekarang ya. Ya, oke. Om antar sekarang. Oke. Aduh, oh maaf ya ngerepotin, udah malam-malam jauh-jauh juga lagi. Enggak kok, enggak ngerepotin. Lia, jaga papamu baik-baik ya. Kasian, dia udah luntang-lantung seharian di luar. Iya. Om duluan ya, ingat. Jangan biarkan papamu pergi keluar sendirian lagi. Iya, oke. Makasih ya Om ya. Ayo Pak, masuk Pak. Ayo Pak, masuk Pak. Hati-hati Pak, ada tangga Pak. Mari Pak. Hati Pak. Pak, Papa kemana aja? Papa kenapa? Kok bisa Om Hengki nemuin Papa di jalan? Lia? Iya, Lia? Pak. Lia di sini. Lia di sini. Lia di sini. Kenapa? Cerita aja ke Lia. Papa sedih. Papa diusir dari rumah sama dari kantor. Itu siapa? Cici, Rere sama siapa satu lagi? Neril. Sama aja. Kenapa? Lia, maafin Papa ya. Papa nggak bisa lihat ketulusan sama kejujuran perasaannya Lia. Dia sayang sama Papa. Maaf ya. Re, aduh Re, kamu tuh kemana aja Re? Aku tuh udah WA-in kamu, udah telepon kamu nggak jawab-jawab. Gimana sih Re ini? Gawat tau gak sih Re, gawat nih. Re, barusan aku denger Om Hengki udah tahu rencana buruk kita dan dia sekarang lagi cari Papa. Gimana Re mikir Re? Gimana kalau kita bikin Om Hengki nggak ketemu lagi sama Papa? Caranya? Kita masukin dia ke rumah sakit jiwa. Ide bagus, kita sekap dia. Sekap? Waduh, itu teman si bos disekap. Itu teman si bos jadi gelo kieu. Naon si gelo-gelo? Iya, sekak iya. Iya tingali. Naon? Si Kohengki eta, teman si bos. Aduh, eta si Kohengki lah. Jadi gelo, aduh. Hah. Bagaimana tanggapan Anda tentang sakitnya Bapak Hengki saat ini? Hah? Justru saya baru tahu. Apakah ini ada kaitannya dengan ayah Anda? Saya tidak tahu pastinya, tapi untuk saat ini saya sedang merawat papa saya. Bagaimana kondisi dari ayah Anda saat ini? Papa belum stabil, papa masih linglung, depresi. Ini semua tuh karena ulah kakak saya, Neril dan Rere. Mereka mengusir dan memarahi papa saya secara kasar. Mereka tuh hanya ingin harta warisan saja. Untuk saat ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wah, ada gilanya juga ya anak. Berani-beraninya speak up ke media. Ci, menjelekan nama baik seseorang bisa masuk pidana. Tumben lu pinter. Go, kita telepon pengacara kita. Biar tahu rasa tuh anak. Halo?
keadilan, mencari jalan terang bagi rakyat yang sedang malang. Yang benar bisa melenggang, yang jahat pasti dikekang. Jaksa mengungkap kasus matang, pembela beri penjelasan panjang, hakim memutuskan tidak bimbang, semua rakyat hidup tenang. Hitam putih kasus ini perlu ditimbang. Seorang adik menuduh dengan gampang. Tega ih. Begitu tega fitnah kakak-kakak jadi dalam. Kehancuran hidup ayah menggelandang. Demi keadilan, semua orang bisa mengutarakan apapun yang jadi alasan. Hakim tetap utamakan keadilan, keputusan tegas demi kebenaran. Dia tega menuduh kami mencelakakan Papa. Dia tega mencemarkan nama baik kita. Saya tidak bisa bohong, itu kenyataan yang mulia. Benar, dia iri padaku. Dia ingin image kita jadi buruk. Sudah, tugas saya untuk memutuskan. Dia gadis jujur, lambang ketulusan, rasa di hati yang diucapkan. Siapa yang tahu dalamnya hati? Memfitnah saudara kandung sendiri. Tingkah para kakak yang gila harta, malah menyalahkan Lia yang buka kata. Dengan bungkus bela orang tua, kasak kusuk kanan kiri mencari celah. Sudah terang Lia ingin rebut harta. Aduh sulit, aduh pusing. Mana diterima, mana disaring. Makin dibahas, makin jadi rungsing. Mau ketok palu tapi pala pening. Demi keadilan, semua orang bisa mengutarakan apapun yang jadi alasan. Hakim tetap utamakan keadilan, keputusan tegas demi kebenaran. Jangan bimbang yang mulia, niat Lia jelas tidak tercela. Membela ayah yang terlunta-lunta karena disingkirkan anak durhaka. Ih, menuduh kakak haus harta tanpa bukti yang kentara. Membela ayah dengan cara hina, sepertinya hanya nafsu susu semata. Kenapa Lia langsung cerita, buka gosip dan pasti kepada media. Rembukan adalah jalan utama, bicara keluar jadi sensasi belaka. Demi keadilan, semua orang bisa mengutarakan apapun yang jadi alasan. Hakim tetap utamakan keadilan, keputusan tegas demi kebenaran. Lia si bungsu yang jadi terdakwa tidak terbukti berniat ambil harta. Namun Adinda Lia tak patut menyebar kata. Adinda bersalah karena mengumbar berita. Dengan ini memutuskan yang terdakwa Lia Hermawan bersalah karena menyebar berita yang belum tentu benar. Sidang ini saya tutup. Tahanan kasus 303 harap keluar sekarang. Andai Papa yakin pada rasa
Papa tak akan kehilangan asa. Andai Lia mau mengerti, pasti Lia takkan kehilangan arti. Lia sayangku, Papa yang tak punya hati. Tidak bisa melihat cinta sejati. Papa jangan terus menyalahkan diri. Semua ini sudah harus terjadi. Papa, cinta sejati tak selalu dalam kata. Berani percaya, Papa, dengan yang dirasa. Jangan salah melihat dunia, membuat kita tak bahagia. Jangan salah menilai cinta, harta tahta membuat kita buta. Aku Li Hermawan, anak miskin yang jadi jutawan. Banting tulang dari pagi hingga petang, dan selalu fokus pada masa depan. Dari satu gulung jadi satu karung, dari satu karung sampai satu gunung. Benang di hari, selalu untung. Kurang aja yang mau dia. Aku Li Hermawan, raja benang paling menawan. Kerja kerasku jadi panutan, barang jualanku jadi rebutan. Gawat Re, barusan Om Mengki bilang. Sorry. Oh ya, barusan gue dengar sering. Banyak yang bilang hidup harus seimbang. Sorry sekali lagi. Aku Raja Liar sampai pada masa kejayaan. Banyak uang adalah kesuksesan, harta jadi sumber ke. Siapa yang ngebangun perusahaan sampai sebesar itu coba? Iya kok, Ling. Gue juga heran. Lu